Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Grace Desi Hanata Saginting, MAP. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Puslatbangkan Lembaga Administrasi RI, di mana mentor saya Dr. Joko Kuswanto, SPD MHUM, dan ikut saya Yasniva, SPD MSI. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dengan lengkap, yaitu nama saya Grace Desi Hanata Saginting, MAP. Saya lahir di Medan pada tanggal 16 Desember 1997, kemudian melanjutkan pendidikan S1 Administrasi Publik di Universitas Sumatera Utara, dan melanjutkan S2 Administrasi Publik di Universitas Diponegoro. Saat ini saya menjabat sebagai asisten ahli dosen CPNS di unit kerja D4 Manajemen Bisnis Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 7 dengan nomor peserta 39. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan tentang profil unit kerja saya, yaitu Politeknik Negeri Medan. Politeknik Negeri Medan merupakan institusi pendidikan vokasi di Sumatera Utara. Politeknik Negeri Medan didirikan pada tahun 1979 yang bermula Politeknik Universitas Sumatera Utara yang berubah menjadi Politeknik Negeri Medan pada tahun 1997 yang diikuti dengan SK Mendiknas 130/O/2002. Politeknik Negeri Medan memiliki 6 jurusan dengan 11 program studi D3, 15 program studi D4, dan 1 magister terapan, serta memiliki mahasiswa 6.400 orang dan 650 pengajar. Adapun yang menjadi visi dan misi dari Politeknik Negeri Medan adalah menjadi institusi pendidikan vokasi yang profesional dan unggul. Misinya terdiri dari 4, yaitu memajukan pendidikan, yang kedua melaksanakan penelitian di bidang ilmu terapan, ketiga menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, keempat menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu ada identifikasi isu. Di sini saya akan memaparkan 3 identifikasi isu yang terjadi di Politeknik Negeri Medan. Isu yang pertama yaitu belum tersedianya menu pilihan dan mata kuliah secara lengkap pada e-learning sistem pembelajaran digital atau SIPADI di administrasi bisnis. Isu kedua yaitu belum seimbangnya rasio jumlah dosen dan mahasiswa pada Politeknik Negeri Medan. Isu ketiga yaitu belum adanya pengembangan bahan ajar mata kuliah dasar-dasar ilmu ekonomi di Prodi D4 Manajemen Bisnis. Keterkaitan isu dengan kedudukan dan peran ASN yaitu di mana isu pertama memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu memudahkan kinerja dosen dan kualitas mahasiswa. Smart ASN-nya yaitu siap menghadapi perubahan ditandai dengan kecakapan digital. Isu kedua berhubungan dengan manajemen ASN yaitu dalam menjalankan tugasnya dosen harus mampu berorientasi pelayanan kepada mahasiswa. Smart ASN di mana melalui Smart ASN penggunaan teknologi media sosial dapat dimanfaatkan dengan baik melakukan diskusi online dengan mahasiswa. Isu ketiga yaitu keterkaitannya dengan manajemen ASN adalah dosen ASN mengampu mata kuliah tentunya harus profesional dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan mampunya membuat bahan ajar. Keterkaitan dengan Smart ASN yaitu dalam pembuatan bahan ajar e-modul, dosen ASN dengan otomatis menerapkan digital skill dan digital culture. Selanjutnya yaitu analisis isu menggunakan teknik APKL atau aktual problematik kekalayakan dan layak. Identifikasi isu, di mana isu pertama belum tersedianya menu pilihan dan mata kuliah secara lengkap pada e-learning sistem pembelajaran digital di administrasi bisnis sudah memenuhi syarat, di mana APKL-nya sudah lengkap. Identifikasi isu kedua yaitu belum seimbangnya rasio jumlah dosen dan mahasiswa di Politeknik Negeri Medan juga memenuhi syarat, di mana keempat kriteria sudah terpenuhi. Ketiga yaitu tidak adanya pengembangan bahan ajar mata kuliah dasar ilmu ekonomi di Prodi D4 Manajemen Bisnis juga sudah memenuhi syarat, di mana keempat kriteria APKL-nya sudah terpenuhi.
Selanjutnya yaitu menggunakan analisis USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Identifikasi isu pertama yaitu belum tersedianya menu pilihan dan mata kuliah secara lengkap pada e-learning sistem pembelajaran digital di administrasi bisnis. Dengan skor 12 di mana prioritas kedua. Isu kedua yaitu belum seimbangnya rasio jumlah dosen dan mahasiswa di Politeknik Negeri Medan dengan total nilai 9, di mana prioritas ketiga. Identifikasi isu yaitu tidak adanya pengembangan bahan ajar mata kuliah dasar-dasar ilmu ekonomi yang tersedia di Prodi D4 Manajemen Bisnis dengan total nilai 15 dan menjadi prioritas pertama. Selanjutnya itu fishbone diagram, di mana fishbone diagram ini kita melihat dampak-dampak atau penyebab dari terjadinya isu-isu tersebut. Di mana yang menjadi topik isu yaitu tidak adanya pengembangan bahan ajar mata kuliah dasar-dasar ilmu ekonomi di Prodi D4 Manajemen Bisnis. Terdiri dari 4 faktor yaitu manusia atau man, di mana terbatasnya kemampuan dosen dalam membuat bahan ajar. Dan faktor kedua yaitu metode bahan ajar yang belum digitalisasi. Dan faktor ketiga yaitu material, di mana terbatasnya literatur dan referensi yang dimiliki. Dan faktor keempat yaitu measurement, di mana yang dimaksud yaitu adalah jadwal dosen yang sangat padat. Adapun yang menjadi gagasan kreatif yaitu di mana berdasarkan hasil USG dan APKL menunjukkan bahwa isu yang diangkat yaitu belum adanya pengembangan bahan ajar dasar-dasar ilmu ekonomi pada Prodi D4 Manajemen Bisnis. Di mana penanganan isu ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengalaman mahasiswa untuk mendukung penerapan smart governance di institusi. Itu untuk mengatasi isu tersebut maka dilakukan dengan penyusunan bahan ajar mata kuliah dasar-dasar ilmu ekonomi berbasis elektronik atau e-modul pada D4 Manajemen Bisnis. Sehingga dalam proses belajar mengajar dapat terjadinya pembaruan. Adapun tahapan atau kegiatan yang akan dilakukan dalam menyelesaikan isu di Politeknik Negeri Medan yaitu yang pertama, menentukan kerangka bahan ajar atau e-modul dasar-dasar ekonomi, di mana tahapan kegiatannya itu menghubungi dan berkonsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasinya, menyesuaikan topik yang disusun dengan RPS, dan melaksanakan arahan dan saran dari mentor mengenai pembahasan e-modul. Outputnya yaitu bertemu dengan mentor untuk menyusun topik dan menghasilkan format penyusunan untuk bahan ajar. Keterkaitan substansi ini yaitu pertama kolaboratif dan kompeten. Kegiatan kedua yaitu menyusun modul sesuai dengan yang disusun dengan RPS yang telah tersedia. Tahapan kegiatannya yaitu mempelajari buku-buku, jurnal, ataupun sumber mengenai bahan ajar. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu menyusun draft modul dasar ilmu ekonomi yang berdasarkan materi yang terdapat pada RPS. Output yang dihasilkan yaitu poin-poin dan bab-bab mengenai bahan ajar yang disusun pada e-modul. Dalam tahapan ini keterkaitannya telah mewujudkan nilai akhlak kolaboratif. Kegiatan ketiga yaitu mengadakan FGD hasil e-modul yang sudah diselesaikan bersama dengan dosen pengampu mata kuliah, KPS, dan mentor. Tahapan kegiatannya yaitu mereview modul dasar-dasar ilmu ekonomi, memperbaiki modul dari hasil review, dan menyusun kembali isi modul secara sistematis. Outputnya itu modul yang telah diperbaiki dan diperbarui sesuai dengan kemasukan dari KPS ataupun dosen pengampu dan mentor. Keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu kolaboratif dan kompeten. Kegiatan keempat yaitu evaluasi dan finalisasi modul kepada KPS dan mentor. Tahapan kegiatannya yaitu mengevaluasi dan memfinalisasi hasil modul kepada KPS, mengevaluasi hasil modul kepada mentor, dan menyesuaikan rencana kerja berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efisiensi. Output yang dihasilkan yaitu modul yang telah selesai dievaluasi dan difinalisasi untuk diupload. Keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu harmonis dan kolaboratif. Tahapan kelima yaitu
Sosialisasi dan pendistribusian e-modul kepada dosen pengampu mata kuliah, KPS, mentor, dan mahasiswa yang diajar pada kelas dasar ilmu ekonomi. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan koordinasi kepada tenaga pendidik dan dosen terkait e-modul yang telah diupload. Kedua, mendistribusikan e-modul kepada mahasiswa. Dan ketiga, membagikan link e-modul kepada ketua kelas dan membagikan ke dalam WhatsApp group. Output yang diharapkan yaitu link akses e-modul yang sudah diterima oleh tenaga pendidik, dosen, dan mahasiswa. Keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu ada kompeten dan adaptif. Adapun jadwal kegiatan yang akan dilakukan yaitu kegiatan pertama menentukan kerangka bahan ajar modul dasar ilmu ekonomi dilakukan pada minggu pertama di bulan November 2024. Dan kegiatan kedua menyusun e-modul dilakukan di minggu kedua November 2024, minggu pertama dan minggu kedua. Tahapan kegiatan ketiga yaitu mengadakan FGD hasil e-modul dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga di bulan November 2024. Keempat yaitu evaluasi dan finalisasi modul kepada KPS dan mentor dilakukan pada minggu keempat di bulan November dan minggu pertama di bulan Desember. Tahapan kelima yaitu sosialisasi dan pendistribusian e-modul kepada dosen pengampu mata kuliah dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua di bulan Desember 2024. Sekian pemaparan saya mengenai rancangan aktualisasi tentang penyusunan bahan ajar mata kuliah dasar-dasar ilmu ekonomi berbasis elektronik e-modul di Prodi D4 Manajemen Bisnis. Terima kasih.